Saudara-saudaraku yang beragama Kristen Katolik, saya sekarang umur 69 tahun. Saya Katolik sejak kecil. Saya lahir tahun 57 dan dibaptis tahun 1967 ya. Jadi 10 tahun saya sudah dibaptis. Nah, saya memiliki banyak pengalaman ya. Banyak pengalaman. Orang sidik-sidik saja. Terutama mengenai pengalaman iman saya sebagai seorang orang Ya, Katolik. tapi sama istri. Ya. Bagaimana sama istri? Ya, terus itu pengalaman ini adalah pertama adalah guru saya ya. Bohong itu. Katekis saya ya. Manis. Katekis saya itu namanya Pak Paulus Subarjo. Jangan percaya. Yang mengajar saya mulai tahun 65 sampai tahun 67 ya. Tujuh apa? Nah, beliau adalah seorang pensiunan Angkatan Darat. Apa? Pensiunan pengangguran. Angkatan Darat yang bertugas di Sumatera Barat. Ya. Akhirnya ketika pulang ke kampung saya, kampung di Sleman, dia mengajar anak-anak kecil. Dia mengajar anak-anak kecil ya. Anak-anak yang di kampung itu ada kira-kira 7 orang diajar, istilahnya kalau sekarang itu adalah katekumen ya, orang yang belajar agama Katolik. Nah, yang ingin saya katakan adalah pengalaman dia sewaktu dia bertugas di Sumatera Barat ya, yang menumpas gerombolan PRRI itu. PRRI dia cerita begini. Dia begini, pada waktu saya menumpas gerombolan, dia bilang sama anak-anak itu, dia selalu doa rosario. Dia ini ya, Pak Paulus ini ya. Nah, terus waktu ketika dia baku tembak dengan gerombolan PRRI yang ada di Sumatera Barat ya. Nah, dia cerita bahwa ternyata walaupun ditembaki, nah ini dari jarak jauh itu peluru itu tidak pernah kena. Dia tidak pernah kena beliau. Ada jatuh di mukanya, jatuh di sampingnya, jatuh di belakangnya. Akhirnya dia selamat. Nah, dia tidak pernah tidak bawa rosario. Ya, terus pengalaman lagi waktu dia konvoi dengan TNI ya, saya tidak tahu di daerah mana, yang penting di daerah Sumatera Barat. Itu dicegat oleh gerombolan PRRI ya. PRRI itu adalah gerombolan kelompok Islam radikal yang ingin mendirikan negara dengan syariat Islam. Ya. Nah, dicegat oleh gerombolan ya, ada beberapa orang ya. Saya tidak tahu jumlahnya, dia mengatakan ada beberapa orang. Nah, sama gerombolan itu teman-temannya semua diangkut di mobil, kemudian dibawa pergi oleh PRRI. Tidak tahu apakah mau ditahan atau mau dibunuh, tidak tahu. Tapi heran, ini Pak Paulus Subarjo ini ya, dia tertinggal sendirian. Seakan-akan itu gerombolan PRRI itu tidak melihatnya. Ya, kan dia pegang rosario terus, dia berdoa rosario terus. Jadi dua pengalaman ini yang membuat dia pulang kampung langsung menjadi ya bukan guru agama ya, istilahnya pembimbing lah anak-anak untuk baptis ya. Karena dulu dan di sana tidak ada belum ada istilahnya kalau di Sumatera itu namanya katekis ya. Dia bukan katekis, tidak dibayar dia. Ya, dia mengajar anak-anak ya. Itulah pengalaman berdoa rosario. Nah, oleh karena itu saya yang diajar oleh Pak Paulus Subarjo ini sampai sekarang ya, saya masih
Ya tidak setiap hari, tapi saya kerap doa rosario walaupun bukan doa rosario. Saya juga punya pengalaman, tapi itulah pengalaman pertama orang lain yang disampaikan kepada saya mengenai pengalaman dia berdoa rosario sehingga dia diselamatkan dan dia tidak kena tembakan dan dia tidak diangkut oleh gerombolan PRRI. Itu terjadi mungkin sekitar tahun 60-an ya. Inilah pengalaman yang saya dapat yang sampai sekarang masih teringat ya. Semoga pengalaman ini berguna bagi siapapun juga yang suka doa rosario. Karena kebanyakan orang berdoa itu ada yang senang berdoa karena dia sudah pernah mengalami peristiwa peristiwa yang penting ya. Dengan doa rosario dia apakah sembuh dari penyakit, apakah dia lulus ujian, atau dia selamat dari bencana. Nah, itu enggak. Itulah. Jadi para pemirsa khususnya saudara-saudara kami dari Kristen Katolik, itulah pengetahuan saya, bukan pengalaman saya, pengalaman orang yang disampaikan kepada saya. Saya juga memiliki pengalaman tentang doa rosario ini, nanti saya sampaikan video berikutnya. Antoni Syoko dari Makassar menuturkan, semoga kita rajin doa rosario kapanpun juga itu, tidak perlu Mei atau Juni. Sekian, Antoni Syoko dari Makassar menuturkan.